سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bertemu kembali dengan kami. Sekarang kami sedang berada di depan Masjid Al-Ghamamah di kota suci Madinatul Munawwarah. Dan sejarahnya Masjid Al-Ghamamah ini ketika itu dipakai oleh Nabi di lapangan untuk sholat id, dan pada saat mereka akan melaksanakan sholat id maka akan turun hujan, maka Allah menunjukkan kekuasaannya, lalu di atas mereka sholat maka ada awan, maka di tempat yang bersejarah itu didirikanlah masjid yang bernama Masjid Al-Ghamamah. Demikian laporan dari kami. Mudah-mudahan kami doakan seluruh jamaah bisa datang ke kota suci Madinatul Munawwarah dan kota suci Makkahul Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang sedang berada di Masjid Al-Ghamamah, kota suci Madinah, di sebelah Masjid Nabawi. Sejarah Masjid Al-Ghamamah ini adalah dipakai Nabi ketika sholat id, dan ketika sholat id itu maka terjadi mendung, tapi akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya sehingga awan berada di atas mereka sholat, sehingga tempat bersejarah ini disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Alqa Wisata, jamaah AW Ade Wulandari. Sore ini setelah sholat asar kita masih di sekitaran Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi belum kita kelilingi. Insya Allah nanti ngelilingnya malam. Ya, kalau sore gini panas ya, mendidih, serasa di samping api unggun. Tapi sore-sore gini memang enak ya, walaupun panas tapi sejuk. Walaupun panas tapi sejuk. Hotel maksudnya ya. Satu masjid Ghamamah. Dulu Masjid Ghamamah ini di masjid ya. Lapangan. Kalau orang Jawa bilang di Jogja sana alun-alun ya. Jadi ini adalah alun-alun, dan masjid ini, lokasi ini, alun-alun ini Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat id. Ya, sholat apa? Sholat id, sholat hari raya. Dan masjid ini dinamakan adalah Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ya, Ghamamah itu adalah artinya awan. Apa artinya? Ghamam ya, awan. Kenapa dikatakan masjid awan? Pernah Madinah ini panas ya, sehingga tidak ada hujan dan tidak ada air. Rasulullah mengadakan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Disinilah Rasulullah melaksanakan sholat istisqa. Nah, di atas Rasulullah itu ada awan yang melindungi Rasulullah, kemudian menjadi hujan. Ya, jadi Rasulullah melaksanakan sholat istisqa, kemudian datang hujan. Ya, pertama itu awan gelap, kemudian datang hujan, maka masjid ini, tempat ini dinamakan Ghamamah, dan masjid sekarang dibangun masjid. Jadi seluruh tempat di Arab Saudi ini yang ada sejarahnya itu dibangun satu masjid ya. Tidak ada fadilah di masjid ini, tidak ada keutamaan, hanya saja sejarah. Ya, tidak ada keutamaan kalau sholat di masjid ini
pahalanya sekian, nggak ada. Ini hanya satu sejarah bahwa di sinilah Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Id, sholat hari raya. Ya, nah kemudian di sebelah kita tadi yang kita sholat asar adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dibangun tahun ketiga Hijrah. Tahun ketiga Hijrah, setelah hijrahnya Rasulullah SAW dibangun Masjid Nabawi. Apa langsung besar segini? Enggak, ya. Kalau kita masuk ke dalam, itu ada ukuran asli. Ukuran asli Masjid Nabawi dulu, yang mana bangunannya itu adalah tiangnya itu pohon kurma. Kemudian atap-atapnya itu adalah pelepah kurma. Ya. Nah, masjid yang kedua kali dibangun adalah Masjid Nabawi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah masjid apa? Ayo, yang tahu nama masjidnya tak tinggal di sini. Masjid Kuba, ya. Nah, tadi malam kita sudah lewati, itu adalah masjid pertama kali. Begitu Rasulullah datang, ya, ke Madinah ini, hijrah ke kota Madinah ini, dari Makkah ke kota Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Sama halnya dengan Masjid Nabawi, tiangnya itu terbuat dari pohon kurma. Kemudian atapnya itu terbuat dari pelepah-pelepah kurma itu. Yang jelas nuansanya bukan seperti ini, ya. Nah, jadi besok hari kita insya Allah akan ke Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba, ya, di Madinah ini, masjid yang mengandung fadilah atau keutamaan itu hanya dua. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjid Kuba. Orang yang berwuduk dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat atau sholat apapun, ya, dia mendapat pahala 1 kali umroh. Jadi belum melaksanakan umroh sudah dapat pahalanya. Nah, besok kita ke sana, insya Allah. Besok kita wuduk dulu dari hotel, kemudian berangkat menuju ke Masjid Kuba. Kemudian fadilah untuk Masjid Nabawi, orang yang sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, mendapat ganjaran 1000 kali lipat. Ya, nah, tidak sama dengan Masjid Al-Husain di Gria, tidak sama dengan Masjid As-Sobirin, tidak sama dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Nabawi ini khusus, keutamaan adalah mendapat 1000 kali lipat ganjaran. Kita sholat subuh sekali sama dengan 1000 kali. Kita sholat asar tadi, ya, sekali sama dengan sholat 1000. Tapi ingat, sholatnya bukan di kamar, walaupun kamarnya dekat masjid, kamarnya dekat imam masjid, ya. Nah, tapi harus di sholatnya itu harus di masjidnya, ya, mendapat 1000 kali lipat. Kemudian 2 masjid ini di Madinah mengandung fadilah. Yang lain itu ada masjid ini itu segala macam, itu hanya sejarah, tetapi tidak ada keutamaan, ya. Hari ini Bapak Ibu, ya, saat ini kita lihat di Madinah ini, di Masjid Nabawi, masih di Masjid Nabawi sekitarnya, berapa juta orang sekarang ini? Banyak. Mereka hadir dari segala penjuru dunia berkat dari doa Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Nah, ya. Serukan, kata Allah, kepada umat Islam untuk berhaji. Wa ma yablughu sauti ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Bagaimana suaraku ini nyampe? Ya kan? Nyampe ke seluruh dunia. Itu kerjakan saja, itu urusanku, kata Allah. Buktinya sampai sekarang Nabi Ibrahim naik ke Jabal Rahmah, naik di Arafah, dia suruh orang untuk berhaji. Sampailah ke telinga Ustadz Sugiman, ya kan? Ustadz Sugiman ngajak haji, Ustadz Sugiman ngajak umrah, ya kan? Sampai sekarang seluruh penjuru dunia datang kemari. Untuk apa? Untuk merebutkan 1000 kali lipat, untuk merebutkan ke Raudhah, untuk merebutkan sholat di dekat Rasulullah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Ketika Abdurrahman bin Auf waktu itu di Makkah, gerbang atau tempat menuju ke Madinah, aksesnya itu dikepung oleh kaum kafir. Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya raya, tetapi ketika kepinginnya Abdurrahman bin Auf untuk menemui Rasulullah ke Madinah ini dihadang oleh kaum kafir, apa kata Abdurrahman bin Auf? Kekayaanku akan kuberikan kepada kalian, tapi izinkan aku untuk memasuki Madinah, izinkan aku untuk menjumpai Rasulullah. Saya rindu dengan Rasulullah SAW.
Akhirnya apa? Disetujui oleh kaum kafir, harta semua yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf diserahkan kepada kaum kafir, sehingga Abdurrahman bin Auf berhasil masuk kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kekayaannya habis, hartanya itu habis. Dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, ya. Sampai di Madinah dia berdagang dengan tanpa modal. Modalnya itu hanya keberanian. Diambilnya di pedagang cangkul, ya. Dia ambil dulu untuk dijual, setelah laku cangkulnya tadi dikasihkan oleh pedagang. Lama-lama Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya kembali. Allah kasih izin. Sudah janji Allah, ya. Sebagaimana janji Rasulullah juga, orang yang menghadiri ini, orang yang berumrah, berhaji tidak akan dimiskinkan Allah. Tapi syaratnya harus ikhlas, ya kan? Kalau kalian nggak ikhlas, jalan dari Masjid Nabawi kemari aja udah teleng-teleng, ya kan? Tetapi walaupun panas, walaupun 45 derajat, ya, tapi masih bisa tersenyum. Walaupun tersenyum kadang-kadang ada yang karena panas, karena terpaksa. Tapi ini merupakan ibadah, ya. Jadi apa yang kita keluarkan, Abdurrahman bin Auf tadi aja itu tadi tidak punya harta lagi untuk menemui Rasulullah. Kita, ya, mendapatkan harta untuk kemari ini, ada yang dijual, ya, ada yang jual ayam, ada yang jual keripik, ada yang jual segala macam. Untuk apa? Untuk menemui Rasulullah, untuk berziarah ke makam Rasulullah. Itu diperebutkan. Tapi ingatlah, Allah akan balas itu nanti semua dengan banyak kebaikan. Tapi syaratnya yakin dan ikhlas, ya. Nah, kemudian seluruh penjuru dunia kemari itu tiap detik, Bapak Ibu, ya. Bukan hitungan menit, detik. Hari tadi malam datang kita di Hotel Hayah Plaza. Tapi hotel-hotel lain ada juga datang, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak yang datang. Hotel sana, banyak tamu, banyak penziarah, banyak orang yang berumrah kembali datang ke Tanah Haram. Dan mereka bukan hanya sekali saja, tapi sudah berkali-kali. Alhamdulillah di antara kita ini ada yang sudah berkali-kali, macam Pak Tono sudah 2 kali, ya kan? Pak Yatimin sudah 2 kali. Kalau Ustaz Sugiman nggak usah ditanya lagi, ya kan? Wulandari sekali, ya. Wak Yong udah berapa? 16 kali mungkin. Nek Karti, semua ini nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada orang yang pulang lagi dari kemari ke Indonesia, dari sini ke Indonesia, kemudian ngumpuli uang lagi, dia bekerja, dia berusaha kumpulkan uang cukup, kemari lagi. Istilah baterai itu dicas, udah down di sana, dicas lagi kemari ngecasnya, ya. Apa kata Rasulullah? Al-umratu ilal umrati, umroh pertama kepada umroh kedua, kafaratun lima bainahuma. Kafarah, penebus dosa. Di antara kedua, umroh pertama dengan umroh kedua itu kafarah, penebus dosa. Ya. Laisa lahu jaza ilal jannah, tidak ada balasan orang berhaji, berumroh kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama pahala orang yang umroh ini? Tidak. Tiap kita yang 20 orang ini tidak sama pahalanya. Ada niatnya setengah-setengah, ada niatnya full. Kalau ngecas baterai itu full 100%. Ya kan? Jadi bagaimana supaya niat itu kita tulus? Kita belajar niat tulus itu. Ingatlah bagaimana sejarah Nabi di sini. Ingatlah bagaimana Allah memerintahkan untuk haji, untuk umroh. Maka perbaiki niat kita. Saya udah bilang dari awal sebelum kita berangkat, perbaiki niat kita. Ya kan? Yang dikeluarkan 35 juta, yang dikeluarkan 40 juta, pasti, ya, pasti diganti Allah. Ya, pasti diganti Allah. Karena Rasulullah bilang tidak akan miskin orang yang berhaji dan berumroh. Apalagi sudah umroh mau haji, kemarin haji yang nggak jadi terus umroh. Itu alhamdulillah. Insya Allah ke depan lagi haji nanti. Ya boleh nggak ya? Pak Sugiman, Pak Sagiman, walaupun badannya kecil, tapi semangat. Nah, sarapannya 2 kali dia. Sempat diragukan sama istrinya. Katanya Pak Sagiman pulang nanti badannya kepingin kayak saya, katanya. Ya, ya jadi
Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita belajar sejarah Rasulullah di sekolah, di madrasah ya kan, kita hanya mendengar Masjid Nabawi begini, Masjidil Haram begini. Tapi hari ini kita langsung lihat Masjid Nabawi. Selama ini di Medan kita mendengar suara tape di masjid-masjid, suaranya Imam Masjid Nabawi, tapi hari ini kita menjadi makmum. Hari ini kita menjadi makmum beliau untuk sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Puaskan di Masjid Nabawi, ada 5 malam lagi insya Allah di sini kita. Mudah-mudahan 5 hari ini sudah tercukupi, dan Senin kita akan menuju ke Makkah ya kan. Kita hanya mendengar Masjid Nabawi begini, Masjidil Haram begini, tapi hari ini kita langsung lihat Masjid Nabawi. Selama ini di Medan kita mendengar suara tape di masjid-masjid, suaranya Imam Masjid Nabawi, tapi hari ini kita menjadi makmum. Hari ini kita menjadi makmum beliau untuk sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Puaskan di Masjid Nabawi, ada 5 malam lagi insya Allah di sini kita. Mudah-mudahan 5 hari ini sudah tercukupi, dan Senin kita akan menuju ke Makkah. Banyak orang yang menangis meninggalkan kota Madinah ini, dan banyak orang yang betah di sini. Bahkan ada orang Indonesia, dia kemari itu ilegal. Demi apa? Mau mati di sini. Kata Rasulullah, "Idza aratta ayyamuta bil Madinah falyamut biha." Kalau engkau mau mati di Madinah, matilah. Wa ana asyfa'u bih, dan aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Kota Madinah dimakamkan di Baqi Al-Gharqad, ya. Baqi Al-Gharqad itu dimakamkan Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Rasulullah. Dimakamkan Imam Malik, dimakamkan lebih daripada 10.000 sahabat dan keluarga-keluarga Nabi di Baqi Al-Gharqad itu. Sejak Nabi masih ada, istri-istri beliau masih ada, Baqi itu sudah ada. Sampai sekarang tanahnya ya itu. Loh, kok nggak habis-habis pekarangannya? Kuburan kami di Medan 4 tahun sekali beli tanah lagi, karena di sini kuburannya tidak hak milik, bukan SHM, hak guna pakai. Artinya apa? Itu kuburan itu ditimpa lagi, 2 tahun, setahun timpa lagi, ya. Jadi masa Rasulullah sudah ada Baqi ini. Sekarang Baqi ini dulu dipijak oleh Rasulullah, kita sekarang memijanya. Besok laki-laki insya Allah saya bawa ke sana setelah sholat asar begini, karena perempuan tidak boleh dibawa ke sana, ya. Yang boleh hanya laki-laki saja, ya. Nah, kita belum keliling ke depan, ke samping, ya. Ini kalau keliling ini kita makannya yang banyak dulu di hotel, ya kan, biar ngelih lagi nanti. Banyak di hotel, banyak makan di hotel, karena menguras tenaga, apalagi suasana panas seperti ini. Tapi kata orang, dia senang kalau kemari itu musim panas. Kenapa? Panas itu hanya di luar, di masjid dingin, dalam bus dingin, dalam hotel dingin, ya. Tapi kalau udah musim dingin, mau dimanapun nyuruh berondok, tetap di dingin. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث